Pernah nggak kamu merasa penghasilan dari pekerjaan utama itu kayak air di ember bocor? Masuk tapi cepat habis. Gaji bulanan baru saja mendarat di rekening, tapi tagihan udah ngantri duluan minta dilunasi. Belum lagi kebutuhan hidup yang terus naik dari hari ke hari. Banyak orang akhirnya mulai berpikir, apa saya harus cari kerjaan tambahan? Tapi masalahnya, waktu dan tenaga kadang tidak cukup buat kerja part-time di luar sana. Apalagi kalau kamu sudah capek habis pulang kerja atau punya tanggung jawab lain di rumah. Nah, kabar baiknya, sekarang kita hidup di era digital di mana internet bukan cuma tempat buat scrolling media sosial atau nonton drama Korea, tapi juga ladang peluang yang luas banget. Ada banyak pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan secara online, dari rumah, bahkan sambil ngopi santai di teras. Beberapa bisa dimulai tanpa modal, yang lain butuh sedikit skill khusus, tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu adalah fleksibel. Kamu bisa atur waktu sendiri, kerjain di sela-sela aktivitas utama, dan tetap punya peluang buat dapetin penghasilan tambahan yang lumayan. Di video kali ini kita bakal bahas 8 pekerjaan sampingan online yang nggak cuma menjanjikan secara penghasilan, tapi juga menarik secara konsep. Bukan yang mainstream dan itu-itu saja, tapi pilihan yang mungkin belum banyak kamu dengar. Atau kamu kira nggak bisa dijadiin sumber cuan? Kita bakal kupas satu persatu lengkap dengan cerita, data, dan strategi realnya. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir. Siapa tahu salah satunya bisa jadi jalan buat kamu keluar dari krisis dompet kering. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan secara online yang pertama, yaitu adalah menjual jasa di platform freelance. Dari skill biasa jadi uang luar biasa. Bayangkan seperti ini, kamu punya skill desain, nulis, atau mungkin cuma jago ngetik cepat. Di dunia kerja konvensional, mungkin itu dianggap skill kecil yang enggak terlalu istimewa. Tapi begitu kamu masuk ke dunia freelance online, skill yang tadinya kamu anggap biasa saja bisa jadi aset yang bernilai tinggi. Di platform seperti Fiverr, Upwork, atau Sribulancer, ada ribuan klien dari seluruh dunia yang siap bayar mahal buat skill-skill kecil itu. Dan yang bikin seru, kamu bisa mulai tanpa perlu ijazah atau sertifikat. Yang penting kamu punya portofolio dan kepercayaan diri. Salah satu kisah inspiratif datang dari Dina, seorang ibu rumah tangga dari Jogja yang dulunya cuma iseng nulis caption buat Instagram temannya. Tapi ketika dia coba buka jasa copywriting di Fiverr, ternyata klien pertamanya datang dari Australia dan langsung repeat order. Sekarang Dina udah punya puluhan klien tetap dan penghasilan bulanannya melebihi gaji kantoran suaminya. Cerita seperti Dina ini bukan dongeng, ini realita dari orang-orang yang berani mulai, meski dengan keterbatasan. Kunci utamanya ada di positioning. Saat kamu jualan jasa secara online, kamu bukan sekedar freelancer, kamu adalah brand. Jadi penting banget buat kamu menyusun profil yang meyakinkan, portofolio yang solid, dan deskripsi layanan yang menjual. Bahkan detail kecil seperti thumbnail atau review dari klien sebelumnya bisa berpengaruh besar dalam mendatangkan orderan baru. Anggap saja ini seperti kamu buka toko di tengah pasar digital yang ramai. Toko yang tampil menarik dan ramah pasti bisa dilirik pembeli. Tentu saja di awal akan terasa sepi, bahkan mungkin kamu harus bersaing harga dulu untuk dapetin klien pertama. Tapi ini bagian dari proses. Yang penting jangan berhenti di percobaan pertama. Setiap gig, setiap proyek kecil yang kamu kerjakan adalah batu loncatan menuju reputasi digital yang kuat. Dan ketika rating kamu sudah mulai naik, kamu bisa naikkan harga, pilih klien yang cocok, dan bahkan menolak proyek yang kurang sesuai. Di titik ini, kamu enggak cuma kerja buat uang, tapi kerja dengan kontrol penuh atas waktumu. Nah, kalau kamu bingung mau mulai dari mana, coba tanya ke diri sendiri. Skill apa yang bisa aku tawarkan ke orang lain?
Bisa jadi kamu jago edit video, desain logo, translate dokumen, bikin transkrip, atau bahkan cuma bantu bikin presentasi PowerPoint yang estetik. Apapun itu, ada tempatnya di dunia freelance online. Dan kalau kamu serius, pekerjaan sampingan ini bisa tumbuh jadi karir utama yang bebas, fleksibel, dan tentu saja cuan. Kemudian pekerjaan kedua adalah jadi konten kreator mikro, pengaruh kecil yang berdampak besar. Kalau dengar kata konten kreator, mungkin yang langsung terbayang di kepalamu adalah YouTuber dengan jutaan subscriber atau influencer Instagram dengan gaya hidup glamor. Tapi kenyataannya sekarang eranya sudah berubah. Nggak perlu viral atau punya follower seabrek buat bisa cuan dari konten. Inilah yang disebut dengan mikro konten kreator, pembuat konten dengan audiens kecil tapi loyal, yang justru sering lebih dipercaya brand. Dan yang menarik, banyak brand sekarang justru lebih suka kerjasama dengan akun-akun kecil karena engagement-nya lebih organik. Contohnya, ada Farel, seorang mahasiswa semester akhir yang suka review makanan rumahan di TikTok. Awalnya cuma iseng rekam video mamanya masak dan kasih caption lucu-lucu. Tapi karena konsisten dan punya gaya bercerita yang unik, followersnya pelan-pelan naik dan video-videonya mulai direkomendasikan. Dalam waktu 3 bulan, ia mulai dapat tawaran endorse dari UMKM lokal. Dan sekarang penghasilannya dari konten TikTok bisa tutup biaya kuliah sendiri. Yang dia perlukan cuma HP, tripod murah, dan ide yang terus mengalir. Hal penting dari menjadi mikro konten kreator bukanlah soal seberapa tinggi kualitas kameramu, tapi seberapa autentik suara kamu. Audiens sekarang lebih suka konten yang jujur, relatable, dan punya value. Entah itu hiburan, informasi, atau inspirasi. Kamu bisa mulai dari hal-hal yang kamu suka, bikin review buku, vlog seputar kehidupan anak kos, tips belajar, atau cerita-cerita keseharian dengan sentuhan unik. Yang penting adalah sudut pandangmu, karena yang bikin orang stay bukan cuma isi kontennya, tapi cara kamu menyampaikannya. Secara teknis, monetisasi untuk mikro konten kreator bisa datang dari banyak jalur, yaitu affiliate marketing, brand endorsement, donasi dari penonton, hingga paid collaboration. Bahkan platform seperti TikTok dan YouTube Short sekarang sudah mulai kasih insentif langsung buat kreator aktif. Walaupun kecil, tapi tetap bisa jadi motivasi. Artinya, selama kamu konsisten dan tahu cara membaca audiens, kamu bisa mulai membangun mesin uang dari konten tanpa harus menjadi selebgram terlebih dahulu. Jadi kalau kamu sering mikir, aku nggak punya cukup banyak follower buat jadi konten kreator, coba ubah pola pikir itu sekarang juga. Kamu nggak perlu jadi yang paling populer. Kamu cuma perlu jadi versi paling jujur dan kreatif dari dirimu sendiri. Dan bagikan itu lewat konten yang relevan. Karena di dunia digital yang penuh dengan kebisingan, justru suara-suara yang sederhana dan tuluslah yang paling didengar. Kemudian pekerjaan sampingan yang ketiga adalah jual barang preloved secara online, uang dari barang tak terpakai. Coba kamu tengok isi lemarimu sekarang. Ada berapa banyak baju yang sudah enggak pernah dipakai tapi masih layak pakai. Atau mungkin kamu punya gadget lama, buku, tes, atau barang-barang lain yang cuma duduk manis di sudut rumah, nunggu dilupakan. Nah, daripada numpuk dan makan tempat, kenapa enggak disulap jadi penghasilan tambahan lewat platform jual beli online? Banyak orang enggak sadar bahwa barang-barang yang kelihatannya sepele bisa jadi harta karun buat orang lain. Dan disinilah kekuatan pasar preloved mulai terasa. Salah satu kisah yang cukup viral adalah dari Nia, seorang pegawai swasta yang rutin menjual koleksi make up dan skincare yang nggak cocok di kulitnya di Shopee. Alih-alih dibuang, ia foto dengan rapi, kasih deskripsi jujur, dan jual dengan harga bersaing. Hasilnya, dalam 3 bulan, ia berhasil mengumpulkan lebih dari 5 juta rupiah hanya dari barang-barang yang tadinya cuma nganggur di rak kamar mandi. Dan yang paling menarik, dia jadi makin sadar soal belanja bijak dan pola konsumsi pribadi. Proses jual barang preloved sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Kamu cukup foto produk pakai HP,
edit sedikit biar terang dan menarik, lalu unggah ke marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Facebook Marketplace, atau bahkan Instagram pribadi. Tambahkan deskripsi yang jujur dan lengkap, serta harga yang kompetitif. Jangan remehkan kekuatan caption yang storytelling. Kadang cerita kecil di balik barang bisa jadi nilai tambah yang bikin calon pembeli merasa klik dan langsung check out. Tapi tentu saja supaya jualanmu berkelanjutan, kamu bisa memperluas pendekatannya. Misalnya dengan membuka jasa titip jual untuk teman-teman yang juga punya barang layak pakai tapi enggak sempat jual sendiri. Atau bahkan membangun toko kecil khusus barang preloved di niche tertentu, seperti buku, fashion anak, atau peralatan rumah tangga. Dengan pendekatan yang lebih serius, ini bisa berkembang dari pekerjaan sampingan jadi bisnis online rumahan yang menguntungkan. Jadi daripada terus menimbun barang dan ikut-ikutan gaya hidup konsumtif, kenapa tidak sekalian berbenah dan hasilnya dijadikan uang? Jual barang preloved bukan cuma soal dapetin uang tambahan, tapi juga langkah awal menuju hidup yang lebih rapi, minimalis, dan penuh kesadaran. Siapa tahu dari sini kamu bisa membangun gaya hidup yang lebih sustainable, buat dompet dan juga buat bumi. Kemudian pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan secara online yang keempat adalah jadi mentor online, ubah ilmu jadi penghasilan. Pernah gak kamu ngerasa ilmu yang aku punya kayaknya biasa saja? Padahal sesuatu yang kamu anggap sepele bisa jadi sangat berarti buat orang lain. Di era sekarang, kamu nggak perlu jadi profesor atau lulusan luar negeri untuk bisa berbagi pengetahuan. Banyak orang butuh panduan langsung dari orang-orang yang sudah lebih dulu jalan. Entah itu cara berpikir efektif, strategi lolos CPNS, editing video pakai HP, atau bahkan cara bikin konten viral di TikTok. Dan menariknya, semua itu bisa kamu ajarkan secara online, bahkan dari rumah, bahkan dari kamar. Salah satu kisah yang menarik datang dari Rama, lulusan D3 yang sempat menganggur dan hobi main Canva buat desain konten Instagram. Suatu hari dia iseng bikin kelas online via Zoom, ngajarin orang-orang bikin konten promosi pakai HP saja. Ternyata antusiasmenya luar biasa. Sekarang Rama rutin bikin kelas mini setiap minggu dengan peserta dari berbagai kota. Bahkan dia juga mulai jual e-book dan template desain sebagai produk digital tambahan. Dari yang awalnya cuma ngisi waktu, sekarang Rama udah bisa hidup sepenuhnya dari penghasilan sebagai mentor online. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu bikin kelas lewat Google Meet, Zoom, atau bahkan Instagram Live. Atau kalau belum percaya diri buat live, kamu bisa bikin video rekaman materi dan jual dalam bentuk kursus digital lewat platform seperti Skillshare, Udemy, atau lokal seperti Kelas Kita dan Pintaria. Yang penting kamu fokus sama value yang kamu tawarkan, bukan seberapa tinggi ilmu kamu, tapi seberapa efektif kamu bisa bantu orang lain paham. Dan jangan lupa soal cara menyampaikan. Jadi mentor online bukan cuma soal ngajar, tapi soal storytelling. Orang akan lebih betah belajar dari kamu kalau kamu bisa menyisipkan cerita, analogi sederhana, atau bahkan humor ringan di setiap penyampaian materi. Bangun komunikasi dua arah, ajak diskusi, dan tunjukkan bahwa kamu peduli sama progres mereka. Di sini letak kekuatan personal branding kamu sebagai mentor, bukan sekedar guru, tapi teman belajar yang menginspirasi. Nah, kalau kamu merasa punya ilmu yang bisa dibagikan, jangan tunggu sempurna dulu baru mulai, karena pasar edukasi digital tumbuh setiap tahun, dan kamu punya peluang besar buat jadi bagian dari ekosistem itu. Bayangkan saja, kamu bisa bantu orang lain berkembang sambil mengembangkan dirimu sendiri, dan itu dibayar. Siapa yang sangka ternyata ilmu yang cuma segini bisa membawa kamu ke jalan rezeki yang luar biasa. Kemudian, pekerjaan sampingan yang kelima adalah menulis lepas, suara dalam kata yang menghasilkan. Pernah nggak kamu ngerasa punya banyak hal yang pengen diungkapkan tapi bingung harus mulai dari mana? Mungkin kamu sering curhat di catatan HP, nulis caption panjang di Instagram, atau bahkan pernah bikin blog yang sekarang mangkrak.
Nah, daripada semua itu cuma numpuk di draft, kenapa nggak coba ubah jadi pekerjaan sampingan yang menghasilkan? Di era digital ini, kebutuhan akan penulis lepas atau freelance writer justru semakin tinggi. Mulai dari artikel SEO, naskah video YouTube, copywriting iklan, sampai skrip podcast. Semuanya butuh tangan-tangan kreatif yang bisa merangkai kata dengan gaya yang mengalir dan enak dibaca. Salah satu kisah menarik datang dari Nessa, seorang ibu rumah tangga yang awalnya hobi menulis cerita fiksi di Facebook. Tanpa disangka, salah satu tulisannya viral dan dari situ dia mulai ditawari nulis artikel atau sebuah blog parenting. Sekarang dia rutin dapat job nulis dari beberapa brand dan media online dengan penghasilan per bulan yang lebih dari cukup untuk bantu kebutuhan rumah tangga. Yang dia perlukan cuma satu, yaitu konsistensi dan kemauan untuk terus belajar gaya penulisan yang dibutuhkan pasar. Platform seperti project.co.id, 1000 Lancer, Upwork, dan Fiverr bisa jadi tempat awal kamu mulai cari klien. Kamu bisa buat portofolio dari tulisan yang pernah kamu buat di blog pribadi atau media sosial. Mulailah dengan niche yang kamu kuasai, misalnya gaya hidup, kesehatan, teknologi, atau dunia pendidikan. Yang penting bukan seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa efektif kamu bisa menyampaikan informasi dengan bahasa yang nyaman dan memikat. Jangan lupakan juga peluang menulis kreatif seperti naskah video YouTube atau e-book. Banyak kreator konten yang sebenarnya butuh penulis untuk bantu merancang alur cerita, membuat skrip yang engaging, dan tetap SEO friendly. Kalau kamu bisa menyelaraskan antara kreativitas dan kebutuhan algoritma, kamu bakal jadi penulis yang dicari banyak pihak. Dan kabar baiknya, ini bisa dikerjakan sambil ngopi di rumah, kapanpun kamu punya waktu luang. Jadi kalau kamu pernah berpikir siapa sih yang mau baca tulisan saya, sekarang waktunya ubah cara pandang itu. Di dunia digital yang penuh dengan konten setiap harinya, setiap suara unik punya tempatnya sendiri. Yang kamu butuhkan bukan ijazah sastra, tapi niat untuk terus menulis, belajar dari feedback, dan membiarkan tulisanmu menemukan jalannya sendiri. Sampai akhirnya kamu sadar, menulis bukan cuma terapi, tapi juga rezeki. Kemudian pekerjaan sampingan yang keenam adalah jual template digital, cuan dari kreativitas yang otomatis. Pernah nggak kamu bikin desain feed Instagram, slide presentasi, atau CV yang tampilannya rapi dan estetik? Lalu temanmu bilang, bagi dong template-nya. Itu bukan cuma pujian, itu sinyal peluang. Di era digital, banyak orang butuh konten visual yang terlihat profesional, tapi nggak semua punya waktu atau skill buat bikin dari nol. Disinilah kekuatan template digital bekerja. Kamu cukup buat satu kali dan bisa dijual berkali-kali tanpa batas. Ini bukan cuma pekerjaan sampingan, tapi salah satu bentuk passive income paling cerdas dan kreatif. Contohnya datang dari Fajar, mahasiswa desain grafis yang iseng bikin template unduhan digital dan dijual lewat Etsy dan Gumroad. Dalam sebulan, ia cuma unggah sekitar 10 template. Tapi ternyata penjualannya terus jalan meskipun dia nggak aktif promosi. Yang bikin menarik, banyak pembeli dari luar negeri, jadi penghasilannya bisa dalam bentuk dolar. Dari situlah Fajar mulai memperluas koleksi template-nya, dari desain planner, feed Instagram bisnis, sampai template proposal kerjasama untuk influencer. Bayangkan dia bikin sekali, tapi hasilnya bisa terus mengalir. Platform seperti Canva juga membuka peluang besar. Sekarang banyak desainer yang menjual Canva template karena makin banyak UMKM, konten kreator, dan guru yang pakai Canva untuk presentasi, promosi, atau materi belajar. Kamu bisa menjual hasil desainmu lewat Creative Market, Envato, Design Bundles, atau bahkan marketplace lokal seperti Kreavi. Dan kalau mau lebih personal, kamu bisa jual lewat media sosial sendiri atau buka toko digital di platform seperti Gumroad, Payhip, atau Ko-fi. Salah satu keunggulan dari jual template adalah kamu bisa menentukan sendiri gaya dan niche desain yang kamu kuasai. Suka yang minimalis, fokus saja di template dengan gaya clean dan simple.
Suka yang colorful dan playful? Banyak banget pasar untuk itu, terutama untuk segmen anak muda dan bisnis kreatif. Yang penting adalah kamu memahami kebutuhan audiensmu, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kamu bisa menyediakannya dengan visual yang menarik dan fungsional. Jual template digital itu seperti menanam pohon produktif. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi saat sudah mulai berbuah, hasilnya bisa terus mengalir tanpa kamu harus kerja ulang dari awal. Dan yang paling menyenangkan, kamu bisa menuangkan sisi kreatifmu tanpa tekanan dari klien sambil membangun portofolio dan branding sebagai desainer. Kalau kamu pernah ragu, sekarang saatnya coba. Karena kreativitasmu nggak cuma pantas untuk dipuji, tapi juga dihargai secara nyata. Kemudian pekerjaan sampingan yang ketujuh adalah admin media sosial, penggerak mesin digital dari balik layar. Coba perhatikan, berapa banyak akun bisnis kecil, online shop, atau brand lokal yang mulai aktif di Instagram dan TikTok. Hampir semuanya butuh kehadiran digital yang konsisten, mulai dari upload konten, balas DM, sampai bikin caption yang engaging. Nah, nggak semua pemilik usaha punya waktu dan kemampuan untuk urus semua itu. Disinilah peran seorang admin media sosial jadi krusial. Bukan sekedar posting-posting saja, tapi kamu jadi jembatan komunikasi antara brand dan audiens. Dan yang menarik, kamu bisa melakukannya dari mana saja, cukup dengan HP dan koneksi internet. Ambil contoh Nita, seorang lulusan SMA yang awalnya cuma bantu temennya handle akun jualan hijab. Dari situ dia belajar bikin konten pakai CapCut, nulis caption yang ramah dan memikat, dan paham jam-jam posting yang paling efektif. Dalam waktu 3 bulan, engagement akun tersebut naik drastis dan penjualannya pun ikut terdongkrak. Sekarang, Nita udah pegang 5 akun brand berbeda. Semuanya dikerjakan dari rumah. Klien-kliennya pun datang dari mulut ke mulut, karena hasilnya nyata. Yang bikin menarik, jadi admin media sosial sekarang nggak butuh gelar atau sertifikasi resmi. Tapi kamu perlu sensitivitas digital, tahu tren konten, dan punya kemampuan komunikasi yang luas. Selain itu, kamu juga harus bisa membaca data seperti insight Instagram atau analitik TikTok untuk tahu konten seperti apa yang berhasil. Kalau kamu suka scroll medsos dan tahu bedanya konten yang biasa saja dan konten yang bakal viral, berarti kamu sudah punya modal dasar yang kuat. Platform seperti LinkedIn, 1000 Lancer, atau bahkan grup-grup freelance di Facebook sering banget ada lowongan admin media sosial. Dan enaknya, fee-nya juga bisa disesuaikan dengan beban kerja. Ada yang dibayar per konten, per minggu, bahkan per bulan. Beberapa brand juga butuh admin untuk live selling atau interaksi real-time selama event digital. Artinya, peluangmu makin luas, tinggal pilih yang sesuai dengan waktu dan kemampuanmu. Jadi kalau kamu suka medsos dan paham gaya bahasa yang cocok buat anak muda, orang tua, atau pasar lokal, kenapa nggak manfaatin itu sebagai pekerjaan sampingan? Karena faktanya, media sosial adalah wajah dari setiap brand saat ini. Dan kamu bisa jadi orang di balik layar yang memastikan wajah itu tetap tampil menarik, konsisten, dan dekat dengan audiens. Kemudian pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan secara online yang ke-8 atau yang terakhir adalah channel YouTube tanpa wajah, suara, dan cerita yang menghasilkan. Banyak orang ingin punya channel YouTube tapi berhenti di tengah karena merasa minder tampil depan kamera. Bingung mau ngomong apa atau nggak punya alat yang memadai. Padahal saat ini semakin banyak channel sukses yang tidak memperlihatkan wajah sama sekali. Mereka hanya mengandalkan narasi suara, footage video bebas lisensi, atau bahkan hanya teks dan musik. Kuncinya ada pada ide konten dan storytelling yang kuat. Penonton sekarang lebih mencari konten yang bernilai daripada sekedar tampilan visual. Salah satu contoh yang menarik adalah channel-channel bertema misteri, edukasi, motivasi, hingga keuangan yang dikemas dengan narasi suara dan visual sederhana. Beberapa bahkan hanya menggunakan footage dari situs microstock seperti Vexels, Pixabay, atau rekaman sendiri yang diambil dengan HP. Kamu cukup bikin skrip,
rekam suara narasi, atau pakai voice over AI. Edit dengan software gratis seperti CapCut atau DaVinci Resolve, lalu unggah dengan thumbnail dan judul yang menarik. Bahkan banyak channel semacam ini mendapatkan monetisasi YouTube lebih cepat karena durasi tonton yang panjang dan tingkat keterlibatan penonton yang tinggi. Kisah sukses channel seperti Fakta Populer atau Sisi Terang versi lokal menunjukkan bahwa audiens Indonesia sangat tertarik dengan video yang informatif, ringan, dan punya alur cerita yang kuat. Dan yang paling menarik, kamu bisa bangun tim kecil dari rumah. Misalnya, kamu menulis skripnya, temanmu narasi, dan satu orang lagi mengedit videonya. Atau kalau kamu solo kreator, kamu bisa atur waktu sendiri dan tetap jalan. Menurut data dari We Are Social tahun 2024, pengguna YouTube di Indonesia mencapai lebih dari 139 juta, menjadikannya platform video paling banyak diakses. Ini menunjukkan bahwa pasar penonton sangat besar dan kebutuhan akan konten terus meningkat. Bahkan, algoritma YouTube kini lebih menghargai durasi tonton dan konsistensi unggahan daripada penampilan visual semata. Artinya, selama kamu bisa bikin video yang bikin penonton betah nonton sampai habis, kamu punya peluang untuk berkembang, meski tidak tampil di layar. Jadi kalau kamu punya banyak ide, senang bercerita, dan ingin punya karya digital yang bisa diakses kapanpun dan dari manapun, YouTube bisa jadi salah satu ladang rezeki yang menjanjikan. Bukan hanya dari AdSense, tapi juga dari sponsorship, afiliasi, bahkan jual produk digital. Yang kamu butuhkan bukan kamera mahal, tapi kemauan untuk terus belajar, eksplorasi format yang tepat, dan keberanian untuk memulai. Ingat, suara dan ide juga bisa jadi panggungmu, meskipun kamu tidak pernah muncul di layar. Sekarang saya harap kamu sudah tahu bahwa ada banyak pekerjaan sampingan yang bisa kamu lakukan secara online tanpa harus mengorbankan waktu utama kamu. Mulai dari jadi penulis lepas, desainer template digital, admin media sosial, hingga membangun channel YouTube tanpa tampil di depan kamera. Setiap pilihan tersebut punya potensi yang besar, dan yang paling penting, semuanya bisa dilakukan dengan fleksibilitas tinggi sesuai dengan kemampuan dan minat kamu. Jangan takut untuk mencoba hal baru karena dunia digital memberi kesempatan tanpa batas. Ingat, pekerjaan sampingan itu tidak selalu tentang cari uang tambahan, tapi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, memperluas jaringan, dan bahkan membuka peluang baru. Kamu mungkin memulai dengan kecil, tapi jika kamu konsisten, siap belajar, dan beradaptasi dengan perubahan zaman, hasilnya bisa jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan siapa tahu, pekerjaan sampinganmu ini justru bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan menjadi penghasilan utama di masa depan. Jangan ragu untuk mulai dari sekarang. Cobalah untuk memilih 1 atau 2 pekerjaan sampingan yang paling kamu minati. Pelajari lebih dalam dan lakukan dengan hati-hati. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, sukses itu tidak datang dalam semalam, tapi dengan ketekunan dan komitmen, kamu pasti bisa mencapainya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.